Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 29 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Iman, Serengseng, Jakarta Barat dalam sebuah kajian dengan tema praktik akhlak mulia, atau bahasa Arabnya al-amthilah minal akhlaqil hasanah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Nurul Iman Serengseng yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita yaitu tentang akhlak yang mulia. Dan tema tentang akhlak yang mulia ini adalah tema yang penting, karena akhlak yang mulia adalah salah satu jenis ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Pentingnya dari beberapa hadis coba kita lihat. Misalkan akhlak yang mulia adalah amalan yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga, masukkan manusia ke dalam surga itu dengan amalan akhlak yang mulia.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Kemudian juga pentingnya dalam agama Islam kita lihat dari hadis yang kedua, akhlak yang mulia adalah amal ibadah yang paling mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukan orang yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat denganku kedudukannya pada hari kiamat, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia adalah amal ibadah yang penting dalam agama Islam. Kalau kita perhatikan lagi, orang kaya beramal ibadah dengan kelebihan hartanya, maka seluruh manusia, baik si kaya dan si miskin, terutama bagi si miskin, bisa beramal ibadah melebihi amal ibadah sedekah, zakat dari orang-orang yang kelebihan harta. Dengan apa? Dengan amal ibadah akhlak yang mulia. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Artinya apa? Sesungguhnya kalian tidak bisa meluaskan manusia dengan harta kalian. Seluruh manusia misalkan yang ada di masjid ini saja, saya tidak bisa ngasih semua. Tapi kalian bisa meluaskan manusia dengan wajah tersenyum dan akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak yang mulia itu amal ibadah yang minim modal, tapi bisa dirasakan oleh orang banyak. Ini menunjukkan keutamaan dari akhlak yang mulia. Kemudian lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain tentang keutamaan akhlak yang mulia, yaitu kita di hari kiamat kita menginginkan pahala, timbangan saat ditimbang di hari kiamat di hadapan Allah berat pahala dibandingkan dosa. Tidak ada amal ibadah yang lebih memberatkan timbangan di hari kiamat, timbangan pahala, kecuali akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Abu Daud
disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz seperti ini. Lihat. Ma min syai' yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was salah. Yang artinya tidak ada sesuatu yang diletakkan di dalam timbangan. Nanti kita itu di hari kiamat akan ditimbang. 3 dari kita ditimbang. Kitanya ditimbang di hari kiamat, buku catatannya ditimbang di hari kiamat, amal ibadahnya ditimbang di hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang ditimbang, diletakkan untuk ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada amal ibadah, akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya seorang yang berakhlak yang mulia akan sampai derajat kepada orang yang ahli salat, ahli puasa. Saya jujur, saya bukan orang yang ahli puasa karena punya masalah dengan perut. Maka ada sebagian orang juga bukan ahli salat tahajud karena susah untuk bangun. Maka bisa dia samai orang yang ahli salat, ahli puasa dengan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia, derajat pahalanya sampai kepada orang yang ahli salat, ahli puasa. Subhanallah ya. Ini keistimewaan dari amal ibadah akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang artinya termasuk dari orang-orang beriman yang paling sempurna imannya. Ingin sempurna iman, mereka lah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan sebuah rumah yang paling megah di puncak surga. Allahu Akbar. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku pemimpin di dalam kebun surga bagi siapa yang meninggalkan pertikaian, perkelahian meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku pemimpin di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dia meskipun dia bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi, surga Firdaus berarti, bagi siapa yang bagus akhlaknya, bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian setelah itu semua kita bahas, maka perhatikan baik-baik penjelasan para ulama bahwa akhlak itu adalah pemberian Allah. Seperti kita diberi rezeki, ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disedang rezekinya, ada yang disempitkan. Maka akhlak juga begitu. Ada yang akhlaknya tinggi diberi oleh Allah, ada yang rendah, sedang, rendah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita, sebagaimana kita berlaku dalam rezeki, maka berlaku pula dalam akhlak. Kalau ingin dapat rezeki, apa yang harus kita kerjakan? 2 poin. Yang pertama, perbagus hubungan dengan Allah, minta sama Allah untuk dapat rezeki. Yang kedua, usaha yang maksimal agar dapat rezeki. Begitu juga akhlak, minta sama Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus bentuk rupaku, maka perbaguslah akhlakku. Banyak berdoa. Dan yang kedua, berusaha agar berakhlak yang mulia. Nah, yang kita pelajari sekarang ini termasuk jenis usaha. Bagaimana kita mau berakhlak yang mulia kalau kita tidak tahu bagaimana praktek-praktek dari akhlak yang mulia? Coba perhatikan sekarang perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi di antara kalian akhlak-akhlak, sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki-rezeki. Ada orang yang rezekinya menengah ke atas, ada orang yang rezekinya di tengah, ada orang yang rezekinya menengah ke bawah, ada orang yang rezekinya di bawah. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak juga begitu. Ada orang yang akhlaknya bagus, diberi oleh Allah. Ada orang yang akhlaknya menengah, ada orang yang akhlaknya menengah ke bawah, ada orang yang akhlaknya di bawah, rendah. Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah, Tawus bin Kaisan seorang tabi'i berkata, "Inna hadhil akhlaqa manaih." Akhlak ini adalah pemberian. Yamnahuhallahu azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihan. Kalau Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan kepada hamba tersebut akhlak yang baik. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjut kepada praktek akhlak yang mulia. Apa sih praktek akhlak yang mulia? Praktek akhlak yang mulia adalah untuk diri kita dulu ya. Sebelum kita berbuat untuk orang lain, saya akan sebutkan akhlak yang mulia untuk diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu orang yang berakhlak yang mulia adalah orang yang ikhlas dalam beramal ibadah. Ikhlas dalam beramal ibadah adalah contoh praktek akhlak mulia. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ikhlas adalah an ta'mala bi ta'atillah, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Saat beramal,
tidak menginginkan ada yang melihat dan memberi ganjaran atas amal ibadahnya selain Allah. Ini disebut dengan ikhlas. Ini praktek akhlak yang mulia, beramal ibadah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas dalam mengerjakan agama hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah praktek yang pertama dalam diri seseorang agar berakhlak yang mulia, yaitu beramal ibadah yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 40, ayat 74, ayat 128, ya, ayat 160, ayat 169. Illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah yang ikhlas, ya. Dengan keikhlasan seseorang akan jauh dari akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk? Di antaranya adalah berzina, terperosok ke dalam syahwat yang haram. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berzina dengan istri gubernur Mesir. Gubernur Mesir Al-Aziz. Istrinya katanya namanya Zulaikha. Diselamatkan oleh Allah padahal sudah berkehendak. Kapan diselamatkan dari akhlak yang mulia? Karena keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 24, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Sungguh wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita tersebut. Seandainya tidak ada tanda petunjuk dari Allah, niscaya akan terjadi. Demikianlah agar kami memalingkan daripada Yusuf perbuatan keji dan mungkar, fahisyah, keji. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah min ibadinal mukhlasin, termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dalam riwayat yang lain mukhlisin, dalam bacaan yang lain. Orang yang ikhlas akan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Zina, berpacaran, berhubungan dengan laki-laki, dengan perempuan yang bukan mahram, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas akan berakhlak yang mulia. Salah satu praktek akhlak yang mulia adalah berkorban tanpa pamrih. Mau dipuji orang, tidak dipuji orang, tercatat namanya, tidak tercatat namanya, dikenal orang, tidak dikenal orang, apalagi di zaman media sosial, terkenal, tidak terkenal, dia berkorban tanpa pamrih. Ini akibat keikhlasan
dan itulah praktek akhlak yang mulia. Coba perhatikan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita dalam hadis riwayat Bukhari, bainama kalbun yutifu birakiyah kada yaqtuluhu al-'atash. Suatu waktu ada seekor anjing, dia mengelilingi sumur, hampir saja rasa hausnya membunuh anjing tersebut. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Lalu ada seorang wanita pezina, pelacur dari wanita pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha fasaqathu. Maka wanita pelacur tadi yang memakai high heels, sepatu hak tinggi, maka dia lepaskan sepatunya, lalu dia ciduk air, gayung air, kemudian dia minumkan air tersebut kepada anjing. Faghafara laha bihi atau faghufira laha bihi, maka diampuni dosanya si perempuan tersebut dengan perbuatannya tersebut. Kenapa bisa berkorban demikian? Karena ikhlas. Ikhlas adalah praktek akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak yang mulia pasti suka berkorban tanpa pamrih, tanpa harus disebut-sebut namanya, sering disebut namanya. Ini praktek akhlak yang mulia yang pertama sangat penting, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek yang kedua yaitu dermawan. Orang yang berakhlak yang mulia senantiasa dermawan. Dermawan dengan harta, terutama dengan harta, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Anas bercerita. Anas ini radhiyallahu an pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tahu seluk-beluk dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'ta." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta di atas keislaman sesuatu apapun kecuali Allah memberikannya. Apa maksud hadis ini? Maksudnya, selama permintaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, apapun yang beliau minta dari apapun yang diminta dari beliau, maka beliau tidak pernah tidak memberi, pasti memberi. Lalu faja'ahu rajul fa'atahu ghanaman. Lalu datanglah seseorang, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hadiah kepadanya kambing. Baina jabalain, bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 100. Kambing yang jumlahnya 2 lembah. Allahu akbar. Faraja'a ila qaumih. Kemudian orang tersebut pulang ke kaumnya. Ya qaumi, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah seperti seseorang yang tidak pernah takut miskin. Allahu akbar. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut miskin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Lalu keluar bersama beliau dari kaum muslimin untuk berperang Hunain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menang perang banyak harta rampasan. Beliau memberikan kepada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf termasuk dedengkot pemimpin musyrik Quraisy yang mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, saat beliau berdakwah selama 10 tahun di Mekah, Umayyah bin Khalaf termasuk daripada yang paling keji menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut mati di peperangan Badar. Akibat mati di peperangan Badar, maka anaknya yang bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Safwan, sangat murka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dia benci karena telah membunuh bapaknya. Apa yang terjadi saat penaklukan kota Mekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Safwan bin Umayyah mi'atan minal ghanam, 100 kambing, thumma mi'ah, tambah lagi 100, tambah lagi 100, 300. Maka Safwan bin Umayyah bin Khalaf berkata, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Demi Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hadiah kepadaku begitu banyak, dan beliau adalah orang yang paling aku benci selama ini. Maka semenjak beliau memberikan hadiah kepadaku, maka akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Bapak Ibu, konsep paling jitu agar hubungan kembali baik, maka kasihlah hadiah. Agar hubungan tidak lagi terjadi pertikaian, pertengkaran, kasihlah hadiah. Bahkan yang aturan nyawa diganti nyawa, tetapi agama Islam memberikan salah satu opsi. Boleh nyawa tidak diganti nyawa, akan tetapi bayar yang namanya diat, kompensasi atas nyawa seseorang. Semakin besar diatnya, semakin dapat pemaafan dari keluarga terbunuh. Itu pasti. Ini akhlak yang mulia para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti saya pesan kepada para suami, para bapak, jangan bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Koret itu bahasa apa? Bahasa apa, Bang? Sebetawi, Bang. Ya. Ya. Jangan sampai pelit. Karena itu akhlak yang buruk. Akhlak yang mulia, orang yang dermawan. Dalam bahasa Arabnya al-jud. Al-jud. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Nah, jud, ajwad, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi kalau sudah bulan Ramadan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang termasuk dari praktek akhlak yang mulia. Ini untuk diri sendiri dulu ya, yaitu tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Bahasa Indonesianya tawadhu'. Tawadhu' izharut tanazzuli liman yuradu ta'zimuh. Memperlihatkan kerendahan padahal pantas untuk ditinggikan. Ini termasuk tawadhu. Seseorang aturan duduk di depan, tetapi dia tawadhu duduk di belakang. Aturan seseorang menjadi imam, tetapi kemudian dia tawadhu, dia jadi makmum. Asuran seseorang menjawab pertanyaan, ditanya tentang agama, tapi karena tawadhu dia berikan pertanyaan kepada ustaz lain. Tawadhu. Itu sampai kepada sekarang enggak. Coba antum lihat di komentar-komentar Facebook, Instagram. Afwan ustaz, ikut menjawab. Ya, ustadznya nggak jawab, ente sok jawab. Ya, tawadhu, memperlihatkan kerendahan bagi siapa yang sebenarnya ingin diagungkan. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Ini dalilnya. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang berjalan di atas muka bumi dengan ketundukan, kerendahan. Makanya tercela sekali kalau orang jalan, ya, jalan penuh dengan ketundukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa man tawadha'a lillahi rafa'ah." Siapa saja yang tawadhu karena Allah, maka niscaya Allah akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Semakin tawadhu, semakin terangkat di sisi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa tawadhu akhlak yang mulia? Karena yang paling pantas menyombongkan diri hanya siapa? Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-'izzu izaruhu." Keperkasaan adalah kainnya Allah. Wal kibriya'u rida'uhu. Kesombongan adalah surbannya Allah. Faman yunazi'uhu dzalika 'adzabah. Siapa yang menentang Allah di dalam sifat kesombongannya, maka Allah akan siksa dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari, "Inna haqqan 'ala Allah an la yurfa'a syai'an min ad-dunya illa wada'ah." Sesungguhnya pasti bagi Allah tidaklah sesuatu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu, tidaklah sesuatu diangkat derajatnya di dunia kecuali Allah akan rendahkan dia. Lihat ya para ikhwan, orang-orang yang menyombongkan diri seperti Abraha, naik gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana Allah menghinakannya?
Allah tidak perlu mengirim yang lebih besar dari gajah. Allah cuma perlu mengirim apa? Ulat-ulat kecil. Begitu juga Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah suatu kaum yang besar-besar dan kuat-kuat. Manusia dia, besar-besar, kuat-kuat. Bahkan diceritakan, saya pernah ke Laut Tiberias di Israel sana. Israel, ya, di negara Yahudi sana. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi bahwa mereka akan turun dari tempat yang tinggi kemudian dengan cepat sampai kepada lautan. Yang sampai duluan menghabiskan air lautan. Air laut habis. Gara-gara Ya'juj Ma'juj saking besar dan saking banyaknya si Ya'juj dan si Ma'juj ini. Ini bukan dua orang ya, si Ya'juj dan si Ma'juj, tapi dia dua kelompok besar-besar. Nah, gara-gara besarnya ini akhirnya dia punya kesombongan. Dia memerangi seluruh manusia. Seluruh manusia diperangi. Sampai Nabi Isa, Imam Mahdi naik ke gunung. Kemudian mereka mengira bahwasanya tidak ada manusia yang bisa melawan mereka. Kata mereka, kita sudah membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kita bunuh makhluk yang ada di atas langit. Lalu mereka memanah ke atas langit. Allah Subhanahu wa taala berkehendak panahnya dikembalikan dalam keadaan berdarah. Qatalna man fil ard fanaqtulu man fis sama. Kita telah bunuh yang ada di atas muka bumi, kita bunuh yang ada di atas langit. Dengan apa Allah menghancurkan mereka? Sama dengan ulat-ulat kecil. Ya, biasanya begitu. Yang menyombongkan diri akan dihinakan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat rendah. Karena Allah tidak ingin dicampuri kesombongannya. Hanya Allah yang paling pantas menyombongkan diri. Huwal mutakabbir. Allah yang maha menyombongkan. Nah, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.